Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih, mengawali hari pertama pada minggu Advent yang ketiga ini. Kita berindu untuk senantiasa disapa sabda Allah. Kita belajar apa maksud Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Karena itu firman-Nya lah yang akan menjadi penuntun bagi kita. Kita rindu untuk dituntun sabda Allah. Mari berdoa. Ya Allah, Roh Kudus, padamu di hari pertama pekan ini, minggu Advent yang ketiga, kami mau belajar firman Allah, sehingga hidup kami bermakna memuliakan nama-Mu. Bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, Artos edisi Senin 13 Desember 2021, bacaan dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 7 sampai 16. Ibrani pasal 13 ayat 7 sampai 16. Firman Tuhan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah air hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disangkut oleh berbagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu juga sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikian sabda Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasihi, tema kita hari ini umat yang belajar. Umat yang belajar. Kitab Ibrani unik di antara surat-surat Perjanjian Baru karena ia tidak memberi petunjuk tunggal tentang pengarangnya. Surat ini menghilangkan salam dan kesimpulan yang merupakan tipikal dari surat-surat lain dari Perjanjian Baru. Surat ini lebih seperti sebuah pidato atau sebuah esai daripada sebuah surat pribadi. Sementara pengarang dan tanggal penulisannya dari surat Ibrani merupakan sebuah misteri, tidak ada keraguan tentang tujuan dari surat ini. Surat ini ditulis untuk orang yang berlatar belakang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Keyakinan mereka memudar dan berpikir untuk kembali menurut kebiasaan dan kepercayaan Yahudi lamanya. Surat Ibrani mengatakan kepada orang percaya yang lama ini bahwa Yesus Kristus sudah menggantikan Yudaisme sebagai wahyu sempurna Allah tentang dirinya, dan bahwa mereka harus teguh dalam komitmen mereka kepadanya. Perikop bacaan kita berbicara masalah umat yang belajar. Selain mendorong para pembaca kitab Ibrani untuk menerima ajaran yang benar yang telah dipaparkan di tulisannya ini, penulis Ibrani juga mendorong mereka untuk menghormati dan meneladani pemimpin mereka, yaitu pemimpin yang melayani dan melindungi mereka dari ajaran sesat yang tidak berpusatkan Kristus. Penulis Ibrani mengingatkan para pembacanya bahwa Kristus adalah persembahan kurban kepada Allah yang meniadakan semua mezbah buatan manusia. Jadi, mereka seharusnya tidak lagi terjebak kepada ritual penyelamat karena semua sudah digenapi oleh Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Oleh karena itu, setiap anak Tuhan harus setia mengiringnya, walaupun harus menanggung risiko menderita. Godaan untuk balik kepada ibadah perjanjian lama harus ditolak. Selama mereka masih beribadah dalam kamar suci dengan menerapkan segala ritualnya, mereka masih tinggal di padang gurun dosa. Sebaliknya,
Orang Kristen menantikan kota Allah yang akan datang dan menganggap hidup ini hanya sementara. Oleh karena tempat ibadah dan pola ibadah yang lama sudah tidak dipraktekkan lagi, maka sebagai gantinya umat Kristen dipanggil untuk mempersembahkan kurban syukur bagi puji-pujian dan sikap hidup yang baik kepada sesama. Itulah ibadah yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama di Tuhan, kita wajib menghormati pemimpin kita yang pengajarannya Alkitabiah dan hidupnya mempraktekkan firman Tuhan. Jangan sekadar menerima ajaran-ajaran populer yang menjerat kita karena menekankan perbuatan manusia lebih daripada karya Kristus. Karya Yesus Kristus satu-satunya yang memuaskan tuntutan Allah. Gantungkan seluruh iman dan harap kita kepada Dia saja. Oleh karena itu kita perlu bertekad bahwa aku mau belajar dari pemimpinku tentang kebenaran firman Tuhan, dan bersama dengan dia mempraktekkannya agar aku bertumbuh menjadi dewasa rohani. Roh Kudus menuntun dan membimbing serta Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, mari berdoa. Lewat sabda-Mu ya Allah, mengajak dan membawa kami dalam berproses meninggalkan kehidupan lama ke kehidupan yang baru. Kendati pun perlu disadari bahwa dalam kehidupan yang baru masih kadang tergoda oleh kehidupan yang lama. Karena itu firman-Mu lah oleh pimpinan Roh Kudus memampukan kami untuk belajar dari pembelajaran. Itulah kami semakin dimatangkan untuk memahami dan memaknai karya penyelamatan-Mu. Kami pun pula menyadari dan mengakui bahwa tanpa kami dituntun dibimbing oleh seorang pemimpin, maka kami pun pula akan meraba-raba dalam lautan yang luas, dalam gelapnya malam. Namun kami bersyukur bahwa Allah telah memilih, Allah telah memanggil, dan Allah telah menentukan para pemimpin-pemimpin kami untuk mengarahkan kami untuk memahami apa rencana dan apa rancangan Allah, dan sekaligus memedomani teladan kehidupan mereka yang dituntun oleh Allah sendiri. Karena itu kami percaya dan kami mohon Tuhan tuntun, pimpin dan perlengkapi kami, sehingga kita belajar kepada para pemimpin yang Alkitabiah, yang dapat dicontoh, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Dunia ini mengenal, dunia ini belajar dan belajar memahami karya-Mu lewat para pemimpin dan juga lewat para yang dipimpin. Berkati para pemimpin kami Allah, baik di tengah keluarga, para pemimpin di tengah persekutuan, para pemimpin di tengah masyarakat, bahkan para pemimpin bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Bila benar-benar dapat menyatakan tentang cinta kasih-Mu dan dapat diteladani kehidupan mereka untuk menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran. Ini doa kami, pengharapan kami. Dengan kehendak Allah, karena semua ini kami alaskan dalam nama Yesus dan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, sesuai yang sama-sama kasih mengawali Minggu Advent yang ketiga ini, kita akan diarahkan kepada umat yang belajar. Jalannya hari ini dengan belajar di sekitar di mana kita ada. Tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, dengan menjaga jarak. Saling ingatkanlah satu dengan lain. Selamat pagi, salam sejahtera, selamat memasuki Minggu Advent yang ketiga. Tuhan bersama kita. Amin.